Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin min masjid sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'tan bi'amana ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sami jami'a wa khamisin hafadhu fasir. La ilaha illallah jadid. Muhammadin rasulullah. Jami'an khamsa salam. Syekhana wa syekh. Semua salam. وصلى الله عليه من نور في ظهره وبركة الصلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitabus Siyam. Ayhada, bab ini menerangkan tentang hukum berpuasa. Ya. Kitab Bayan Ahkam Siyam, kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum berpuasa. Jadi malam ini kita spesial mempelajari tentang puasa. Wahua, adapun as-siyam, as-siyam artinya apa tadi? Puasa. Wahua was-shaum masdaran. Siam dan shaum ini merupakan bentuk masdar dari shoma yasumu, shauman wasiyaman. Shoma itu fi'il madhi, artinya telah berpuasa, dia telah berpuasa. Yasumu itu fi'il mudhari, artinya dia sedang berpuasa. Siyaman puasa, shauman puasa. Ya. Pelakunya bahwa shaimun, orang yang berpuasa. Ya, bentuknya masdar. Nah, kalau dipelajari dari i'lal, ya, shoma itu asluhu shawama, ya. Karena ada wawu, idza taharrakatil wawu wal ya'u ba'da alifin ubtilatil alifan. Apabila ada wawu atau ya yang mutaharrik berharokatan jatuh setelah huruf atau setelah fathah, maka wawu tersebut diganti alif. Ya, nanti pelajaran i'lal, ya. Maknahuma lughatan, adapun makna as-siyam dan as-shaum itu adalah secara lughah itu al-imsaku, menahan. Secara bahasa artinya menahan. Wa syar'an, secara istilah syariat, maka as-siyam dan as-shaum itu memiliki arti imsaku an muftirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lis-shaum min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Adapun pengertian puasa menurut syariat atau secara istilah adalah
menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ya nanti ada penjelasan dalam kitab ini. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang khusus. Jadi puasa itu butuh niat, ya. Misal jenengan dari pagi atau dari subuh atau dari malam itu tidak makan sampai maghrib, tapi nggak ada niat puasa, maka itu tidak bisa disebut puasa, ya. Mungkin diet, ya. Jadi ada niat tertentu. Niatnya itu jami'a naharin, di sepanjang siang. Siang itu kapan toh? Siang itu kapan? Mulai min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dimulai sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jadi yang dimaksud dalam syariat siang itu adalah sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Bukan dari min tulu'is syamsi ila ghurubis syamsi, bukan sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Bukan itu yang dimaksud dengan siang dalam hal puasa. Oke, paham ya? Jadi min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubis syamsi. Kalau malam itu kapan ya? Sebaliknya, min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri shadiq. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Ya, fajar itu ada dua ya. Ada yang kadzib, ada yang shadiq. Yang pertama muncul itu fajar kadzib. Kelihatannya di arah timur, di ufuk timur itu terang. Nanti gelap lagi. Itu fajar kadzib. Nanti kedua kalinya terang lagi. Itu yang kedua baru fajar shadiq. Dan itu masuk waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh. Qabilin lis-shaumi. Siang hari ini bisa digunakan untuk berpuasa. Ada hari yang tidak boleh untuk berpuasa. Dalam 1 tahun itu ada 5 hari. 4 hari itu berturut-turut, 1 hari itu terpisah. 1 hari yang terpisah itu adalah tanggal 1 Syawal. Ini nggak boleh puasa, ya, tidak boleh puasa, haram. Yang selanjutnya 4 hari berturut-turut. Kapan itu? Idul Adha, kemudian Ayyamut Tasyrik, hari tasyrik setelah Idul Adha. Hari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yeah. Min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Puasa dari seorang muslim, bukan non muslim, ya. Aqilin yang berakal, akalnya waras. Tahirin yang suci min haidin wa nifasin, dari haid dan nifas. Jadi secara syariat puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu di sepanjang hari, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari pada hari yang tidak terlarang untuk berpuasa, dan pelakunya adalah muslim aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Itu puasa. Puasa ini sendiri, kalau dalam Islam, puasa ini, perintah untuk berpuasa itu dimulai
Ada yang tahu? Sejak tahun kedua Hijriah. Jadi ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Makkah, itu belum ada syariat puasa yang wajib bagi umat Muslim yang seperti saat ini. Kemudian di tahun kedua Hijriah baru turun ayat untuk berpuasa seperti puasa kita saat ini, yaitu turun surat Al-Baqarah ayat ke 183. Juz pira? Juz berapa? Juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini disebutkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini sebenarnya sudah ada sebelum umat Nabi Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan bahwa puasa ini diawali sejak zaman Nabi Nuh, yaitu ketika beliau selamat dari banjir. Kemudian Allah memerintahkannya untuk berpuasa sebagai wujud syukurnya. Umat-umat terdahulu itu berpuasa, dan Rasulullah dan para sahabat itu juga berpuasa. Ketika beliau masuk Madinah, itu pada hari Asyura, itu beliau bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa hari ini? Hari ini adalah hari diselamatkannya Musa dari Fir'aun. Kemudian Rasulullah, kami lebih berhak untuk berpuasa. Kemudian beliau berpuasa. Dan itu menjadi sesuatu menurut riwayat yang disampaikan Sayyidah Aisyah, Rasul itu tiap tahun sebelum ada perintah Ramadan itu sudah puasa Asyura. Sudah puasa Asyura. Kemudian turun ayat perintah untuk puasa Ramadan, maka puasa Asyura itu menjadi sunnah. Bagaimana tata cara puasa sebelum adanya Islam? Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, itu disampaikan bahwa syariat puasa umat-umat sebelum Islam, sebelum kita ini, sebelum umat Nabi Muhammad, itu puasanya dimulai sejak bangun tidur dan berbukanya waktu Isya. Jadi bangun tidur itu langsung puasa, tidak ada sahur. Sampai berbuka itu waktu Isya. Sampai dikisahkan ada sahabat Ansar bernama Sirmah. Beliau aktivitasnya setiap hari itu di kebun kurma. Ya. Ketika beliau sedang puasa, kerja sampai sore, pulang itu sudah mepet Isya. Ya. Sudah mepet Isya. Sampai rumah kekeselan, kecapean, langsung ketiduran. Ya. Langsung ketiduran, belum buka puasa. Kemudian bangun tidur, itu langsung apa? Langsung puasa, tidak ada sahur. Ya, langsung puasa. Keesokan harinya Rasulullah bertanya, ya Sirmah, kamu kok kelihatannya lemes? Ya, kok kelihatannya lemes? Ya Rasulullah, beliau cerita, kemarin itu saya pulang dari kebun Isya, ketiduran, urung sempat buka. Ya. Kemudian bangun, ya.
kemudian bangun ya langsung puasa. Ya, akhirnya seperti itu. Nah, diriwayatkan juga Sayyidina Umar itu juga mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tadi tengah malam itu terbangun, terus melihat istri nggak tahan, terus saya melakukan hubungan suami istri. Bagaimana ya Rasul? Padahal bangun tidur itu sudah langsung harusnya puasa. Nah, kemudian turun ayat uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailatas siyami, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa ar-rafathu ila nisaikum, ya. Nah, dari sinilah berlaku syariat bahwa ini mulai berbukanya itu maghrib, ya, dan mulai puasanya itu sejak terbitnya fajar, ya. Karena uhilla lakum lailatas siyam. Lail itu mulainya kapan? Ghurubus syamsi, sejak terbenamnya matahari boleh melakukan hubungan sampai tulu'il fajr, ya. Kata as-shaum dan as-siyam, ya, tadi itu bentuk masdar. Dalam Al-Quran kedua kata ini digunakan. Yang pertama tadi surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalau as-shaum di surat Maryam. Juz berapa surat Maryam? 16, setelah surat Al-Kahfi. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyan. Ini nazarnya Maryam. Inni nazartu lirrahman, saya bernazar kepada Ar-Rahman, yaitu Allah. Inni nazartu lirrahmani shauman, berpuasa. Ini menggunakan lafaz shauman. Kalau yang Al-Baqarah tadi siyam, ya, maknanya sama. Falan ukallimal yauma insiyan. Maryam ini nazarnya puasa, tidak mau ngomong dengan siapapun, atau bahasa sekarang mungkin puasa bisu, nggak mau ngomong. Yaitu sekedar tambahan tentang puasa Ramadan itu perintah sejak tahun kedua Hijriah. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, surat Al-Baqarah tadi, ya, turun di bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah seumur hidup itu puasanya hanya 9 tahun. Beliau hidup di Madinah itu 10 tahun. Tahun pertama belum ada perintah puasa. Tahun kedua baru ada perintah puasa. Tayyib. Qala al-musannif wa syara'itu wujubis siyami, adapun syarat-syarat wajibnya puasa itu salah satu asya'a, ada 3 hal yang menjadi syarat wajibnya puasa. Wa fi ba'dhin nusakhi arba'atu asya', tapi dalam sebagian naskah ada yang menyebutkan 4 hal. Secara umum 4 mazhab itu ada 5 hal menjadi syarat wajib puasa. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Jadi orang non muslim itu tidak wajib puasa. Islam itu yang gimana tuh? Yang sudah bersyahadat.
Kemudian yang kedua wal bulughu, balik. Tanda balik apa? Yang pertama ihtilam lirrajuli walin nisa, bagi laki dan perempuan. Ihtilam apa? Mimpi keluar. Nah, yang kedua alamat balik apa? Alamat balik apa? Tamamu khamsah asyar, sempurna usia 15 tahun. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Yang ketiga khusus perempuan, apa? Haid, khusus perempuan. Ada laki-laki yang haid? Enggak ada ya. Itu balik. Kalau sudah mengalami salah satu tanda balik ini berarti sudah balik, maka wajib baginya puasa. Wal aqlu, yang ketiga berakal. Ya. Jadi kalau orang tidak berakal maka tidak wajib puasa. Ya seperti orang yang di rumah sakit jiwa misalnya. Ya, atau lain sebagainya. Wal qudratu 'ala shaumi, yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Ya, mampu untuk berpuasa. Wa hadza huwa as-saqitu 'an nuskhati thalathati. Ya. 4 syarat wajib ini, kalau yang mengatakan cuma 3, maka yang keempat ini dihilangkan. Al-qudratu 'ala shaum, kemampuan untuk berpuasa. Ya, karena nanti bagi yang tidak mampu, ya maka tidak wajib. Fala yajib as-shaumu 'alal muttasifi bi'idadi dzalika, maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang memiliki sifat sebaliknya, yaitu non muslim, belum baligh, tidak berakal dan tidak mampu untuk berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'a. Adapun fardu berpuasa ada 4, ya, atau rukun berpuasa ada 4. Ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Nah ini sudah saya sampaikan tadi. Niat ini menjadi rukun dalam berpuasa, maka tidak sah bagi orang yang tidak niat. Ya, bil qalbi, di dalam hati. Ya, kalau cuma lisan itu talaffuz bin niyah, sah nggak? Betul. Hatinya nggak ada niatan untuk puasa, maka nggak sah. Kapan ini dilakukan? Kapan niat itu dilakukan? Adalah mazhab Syafi'iyah, dan mazhab Syafi'i niat itu dilakukan setiap malam. Malam itu mulai kapan? Ghurubus syamsi, sejak matahari terbenam. Jadi misal maghrib jenengan niat puasa untuk besok itu sudah sah tiap malam. Tapi mazhab Maliki betul. Mazhab Maliki itu cukup niat sekali di malam pertama Ramadan. Saya niat puasa sebulan full, itu sudah cukup. Ya. Kalau kami biasa di pondok itu, maka kita mengambil 2. Malam pertama Ramadan itu kita niati puasa 1 bulan penuh. Itu untuk jaga nih, kalau sampai nanti 1 malam kita terlupa dari berniat. Maka sebagai antisipasinya kita mengikuti mazhab Maliki. Nah, kemudian nanti kita juga tetap niat di setiap malamnya. Ya. Fa in kana shamu fardhan ka Ramadan aw nadhran fala budda min iqa'in niyati lailan.
Kalau puasa ini puasa yang fardu seperti puasa Ramadan atau puasa nazar, maka wajib di setiap malam. Ini kalau fardu. Ya. Kalau sunnah, maka tidak wajib niat di waktu malam. Boleh niat di siang hari selama belum zuhur. Ya. Selama belum matahari condong ke arah barat. Ya. Karena ada riwayat dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah pernah bertanya, ya Aisyah, adakah makanan hari ini? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Oh, kalau gitu aku puasa. Syaratnya sejak fajar itu belum makan, belum minum. Ya. Misalnya setelah subuh belum sarapan, belum makan, belum minum, kemudian main kemana sampai siang kok belum ada makanan juga, kemudian diniati puasa, boleh puasa sunnah tapi. Kalau puasa wajib di malam harinya. Ya. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardhi ka Ramadhana. Dan juga wajib menyebutkan atau menjelaskan puasanya apa. Kalau puasa wajib. Kalau puasa Ramadan maka wajib saya niat puasa Ramadan. Kalau puasanya nazar, tahu nazar ya? Ya Allah, kalau nanti saya selesai 30 juz, maka saya puasa 1 hari. Nah, puasa nazar ini itu wajib menyebutkan nama puasanya juga. Ya. Puasa nazar. Berbeda kalau puasa sunnah, maka tidak wajib menyebutkan. Wa akmalu niyyati shaumihi ay yaqula asy-syakhsu nawaitu shawma ghadin an ada'i faradi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini niat puasa. Biasanya yang banyak ditanyakan Ramadan atau Ramadhani. Ya. Ya, Ramadan itu isim ghairu mansharif. Ya. Kalau diidhofahkan, kalau dia jar maka tetap bil kasri. Ya. Seperti di sini bentuknya idhofah. An ada'i fardi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wasani, adapun rukun puasa yang kedua yaitu al-imsaku 'anil ukli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum. Ukli bukan akli. Dari makanan dan minuman. Kalau anil akli wasyurbi dari makan dan minum. Kalau minal ukli wasyurbi dari makanan dan minuman. Wa in qalla apa al-ma'kulu wal masyrubu inda ta'ammudi. Walaupun hanya sedikit yang dimakan dan yang diminum, tapi catatannya amdan atau inda ta'ammudi, dengan sengaja. Dengan sengaja. Fa'in akala nasian au jahilan lam yaftar. Kalau makan dan minumnya itu nasian, lupa, atau dia baru masuk Islam, atau dia sudah lama masuk Islam tapi tidak pernah bertemu dengan ulama, kiai, ustadz yang menjelaskan, maka tidak apa-apa. Ya, maka tidak apa-apa. Wasalisu, ya, tinggal sedikit lagi. Wasalisu al-jima'u, menahan diri dari jima'. Jima' itu apa? Hubungan suami istri. Di siang Ramadan, kalau malamnya enggak apa-apa. Ya seperti tadi kisah sahabat Umar. Ya.
Kemudian turun ayat tadi, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Ya. Amidan. Nah, ini juga catatannya kalau sengaja. Ya. Kalau sengaja jima, maka puasanya batal. Wa amal jima'u nasiyan fakal ukli nasiyan. Kalau dalam keadaan lupa, misalnya karena nggak pernah puasa, terus kok dilalah pengantin baru, ya, karena nggak pernah puasa, nggak terbiasa puasa, sehingga dia lupa kalau itu Ramadan, terus sampai melakukan hubungan, tapi lupa ya, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Sama seperti makan tadi, ya. Kalau misalnya di tengah makan itu terus ingat kalau dia puasa, maka tidak boleh dilanjutkan. Yang ada di mulut segera dibuang, segera berkumur. Sama jima juga, ya. Nah, misalnya makan berkali-kali tapi lupa, enggak masalah. Habis makan 1 piring tambah lagi, habis makan 2 piring tambah lagi, tapi lupa, itu enggak apa-apa. Ya. Warabi'u ta'ammudul qai', dan yang terakhir rukun puasa itu adalah menjaga diri atau menghindari dari muntah dengan sengaja, ya. Kalau ghalabahu al-qai' lam yabtul shaumuhu. Muntah dengan sengaja. Beda kalau muntahnya tidak sengaja, misalnya naik kendaraan terus mabuk kendaraan terus muntah. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya ada Mbak di siang Ramadan tilawah Al-Quran di bawah pohon duren misalnya, ya. Tapi dia tahu kalau dia itu bau duren, dia muntah, maka tidak boleh dia sengaja di bawah pohon duren, karena dia tahu kalau saya bau duren saya muntah, ya, maka jangan ke situ, ya, ya. Yaitu rukun-rukun puasa, ya. Yang pertama tadi apa? Niat. Dalam mazhab Syafi'i itu berlaku dalam setiap malam, mulai sejak matahari terbenam sampai terbit fajar. Kemudian kalau mazhab Maliki cukup di awal Ramadan. Kemudian menjauhkan diri dari makan, minum, jima, dan muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bis-shaimu asyrata asya wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.